Halo semuanya, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Pernah nggak sih Anda merasa punya kebiasaan rahasia yang cuma Anda lakukan kalau pintu kamar udah ditutup rapat? Sesuatu yang personal, terasa agak aneh, tapi ternyata Anda itu sama sekali nggak sendirian loh. Nah, hari ini kita bakal membahas tuntas sebuah fenomena psikologis yang jujur aja bikin geleng-geleng kepala saking uniknya dunia tersembunyi ini. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Ini bukan sekedar lamunan biasa ya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh Anda ingat-ingat. Pernah nggak sih Anda lagi sendirian di kamar, terus tiba-tiba mondar-mandir ke sana kemari sambil ngomong sendiri? Kayak lagi ngobrol seru banget sama orang yang sebenarnya nggak ada di situ. Nggak usah malu, ngaku aja dalam hati. Kebiasaan yang kelihatannya sepele ini nyatanya bisa jadi pintu masuk buat membongkar misteri luar biasa soal cara kerja otak kita loh. Biasanya kan kebiasaan mondar-mandir tadi nggak datang sendirian. Paling sering nih dipicu pas ada lagi mendengarkan musik. Begitu lagu favorit diputar, wah Anda mulai jalan muterin kamar. Terus tanpa sadar Anda mulai senyum-senyum sendiri atau bahkan refleks ikut berakting. Kayak tiba-tiba Anda jadi pemeran utama di sebuah adegan film. Seru sih kelihatannya, sangat imajinatif. Tapi, percaya atau enggak, perilaku-perilaku super spesifik ini tuh sebenarnya adalah sekumpulan gejala dari fenomena yang jauh lebih kompleks. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal lihat apa aja sih gejala dari kondisi ini. Jadi, apa sih nama resmi dari kebiasaan unik tadi? Secara medis, kecanduan intens untuk berfantasi ini disebut sebagai maladaptive daydreaming. Dan ini penting banget buat digarisbawahi, ini bukan sekedar pikiran yang ngelantur sesaat pas Anda lagi bengong. Sama sekali bukan. Ini tuh udah di tahap ekstrim, di mana otak kita benar-benar kecanduan sama yang namanya menghayal. Saking adiktifnya, Anda bisa secara harfiah melupakan dunia nyata yang ada di depan mata Anda. Biar lebih kebayang, coba kita bandingkan ya. Lamunan biasa itu ibaratnya ya cuma pandangan kosong pas Anda lagi bosan nunggu jemputan, atau pas duduk di tengah rapat yang panjang banget. Pikiran Anda cuma kosong sebentar. Tapi kalau maladaptive daydreaming, wah ini beda level. Ini tuh proses yang aktif banget. Ibaratnya Anda mendadak jadi sutradara, sekaligus aktor yang lagi memproduksi film bioskop utuh dan super detail, langsung di dalam kepala Anda sendiri. Perbedaan skalanya sungguh luar biasa kan? Nah, sekarang di bagian ketiga, kita bakal membahas bahaya dari jebakan fantasi ini. Mungkin Anda mikir punya studio film di dalam kepala tuh keren dong, kayak punya kekuatan super. Tunggu dulu. Aktivitas yang awalnya terasa seru dan gak berbahaya ini, nyatanya adalah pencuri waktu yang luar biasa masif. Bayangkan saja, Anda bisa terjebak di dalam kepala Anda sendiri berjam-jam tanpa sadar waktu. Ujung-ujungnya, tugas sekolah menumpuk, kerjaan gak beres, dan tanggung jawab sehari-hari jadi berantakan. Produktivitas Anda di dunia nyata benar-benar tersedot habis oleh dunia imajinasi itu. Dan ini nih bagian yang menurut saya paling gelap dari seluruh kondisi ini. Ada kalimat yang pas banget buat menggambarkannya, dunia nyata jadi terasa hambar. Masuk akal sih, coba aja Anda pikirkan. Kalau Anda terbiasa membangun dunia fantasi yang begitu sinematik, dramatis, dan jalan ceritanya selalu persis seperti yang Anda mau, pastinya kehidupan nyata yang isinya cuma rutinitas hari-hari akan terasa sangat membosankan. Anda perlahan-lahan mulai kehilangan gairah untuk menjalani hidup di dunia yang sebenarnya. Serem juga kan? Masuk ke bagian keempat. Pertanyaannya sekarang, mengapa otak kita melakukan ini? Kalau kita pikir-pikir, otak itu kan tugasnya melindungi kita. Terus kenapa malah bikin kita terjebak? Nah, disinilah kita harus melihatnya dengan penuh rasa empati. Alasan dibalik ini tuh seringkali dalam dan menyentuh hati banget. Otak kita sering memakai lamunan intens ini murni sebagai mekanisme pertahanan diri. Ini cara instan otak untuk kabur dari tumpukan stres yang bikin lelah. Atau bisa juga sebagai pelarian dari rasa kesepian yang mendalam, di mana dunia fantasi menjadi satu-satunya tempat yang ramai dan hangat. Terkadang, ini juga bentuk respon dari trauma masa lalu yang belum tuntas diproses. Intinya, otak Anda cuma sedang berusaha keras membangun tempat persembunyian yang aman di dalam pikiran Anda sendiri. Tapi tenang aja, di bagian kelima ini, kita akan membahas cara mengatasi kecanduan menghayal ini. Kabar baiknya, kebiasaan sekuat apapun tetap bisa diubah dan dikendalikan kok. Dari penjelasan sumber kita, ada 2 langkah konkret yang bisa langsung Anda coba untuk merebut kembali kendali atas pikiran dan waktu Anda. Langkah pertama, latih yang namanya teknik grounding atau membumi. Caranya gimana? Pas Anda merasa mulai hanyut, paksa diri Anda untuk menyadari sensasi fisik di sekitar. Rasakan bagaimana punggung Anda bersandar di kursi, rasakan telapak kaki di lantai, dan coba dengarkan baik-baik suara nyata di ruangan tersebut. Ini bakal menarik kesadaran Anda balik ke masa kini. Nah, langkah kedua, Anda harus sedikit tegas pada diri sendiri. Gunakan alarm. Kalau memang lagi ingin banget melamun, batasi waktunya secara ketat pakai alarm di ponsel Anda.
Biar apa? Biar Anda nggak bablas tenggelam berjam-jam lagi. Oke, sebelum kita selesai, saya mau meninggalkan satu pertanyaan iseng yang memancing rasa penasaran nih. Coba jujur, siapa di antara Anda yang kalau mendengar lagu yang bagus dikit aja, otomatis tanpa sadar langsung bikin konser megah di dalam kepala? Hayo ngaku. Kalau ini terasa sangat dekat dengan keseharian Anda, mungkin ini saatnya untuk mulai lebih memperhatikan kebiasaan Anda sendiri. Jangan lupa bagikan penjelasan kita kali ini ke teman-teman Anda, siapa tahu mereka diam-diam punya kebiasaan rahasia yang sama. Terima kasih sudah belajar bareng saya hari ini ya.